Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qabla kulli syai', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع، الحمد لله الذي جمعنا في هلك الكريمة لتذكير مولد النبي محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بهذه الشريعة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. وكما قال الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مرحبا بمطهرنا. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Berkat rahmat dan hidayah beliaulah kita semua dapat kembali hadir bermujalasah, bermusafahah di Majlis Raudhatul Mustafa dalam rangka pembacaan Maulid Adhiyaul Ulami. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurah ke hariban junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan semoga di hari kiamat nanti nama-nama kita tercatat sebagai umat yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa beberapa kali kita berada memasuki di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya majra'atul akhirah." Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Berapa sering kita menyibukkan perkebunan orang lain, tapi kita lupa dengan kebun kita sendiri. Mungkin sehari-hari, setiap hari kalian ngurusin kebun orang lain, tapi kebun kita sendiri nggak diurusin, sehingga yang bagus ataupun yang jelek hasilnya adalah kebun orang lain, sehingga kita nggak punya persiapan berkebun. Padahal kita masing-masing dituntut untuk sama-sama memberesi kebun kita masing-masing, dunia kita masing-masing. Orang sekarang banyak ngopenin hidup orang, tapi hidupnya sendiri nggak pernah diopen. Ngopenin hidup orang tapi nggak pernah ngasih beras. Kalau pengen ngurusin hidup orang kan ya sekalian beras, telur, mie, ya Bang Niki, sekalinya. Kamu orang ngurusin orang yang nggak guna. Ya iri, hasud, hasad, fitnah, dengki, itu tuh kan ngurusin kebun orang itu. Kalau kamu orang hidupnya mau terus ngurusin kebun orang, sekalian kasih berasnya. Jadi jangan cuma bisa ngomongin, jangan cuma bisa ngasutin, sekalian bisa ngidupin. Bukan bener-bener lagi. Kan itu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti benar. Nggak ada ucapan Rasul yang kadzab. Nggak ada ucapan Rasul yang dusta, itu nggak ada. Semuanya pasti benar. Dunia yang sedang kita injak ini ladang kita nih. Mau kita isi apa? Mau kita tanam apa? Ladangnya udah dikasih sama Allah, gratis.
Kita hidup di dunia, ada yang sudah 20 tahun lebih hidup di dunia, 30 tahun lebih, bahkan 40 tahun lebih, bahkan ada yang 50 tahun lebih hidup di dunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua untuk dijadikan ladang untuk akhirat. Jadi ladangnya sudah ada, tinggal persiapan untuk bercocok tanam di dalamnya. Kita akan sama-sama ngaji tentang persiapan untuk menanam benih ladang khususnya di bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan persiapan pertama yang harus ada dalam diri kita setiap hamba Allah yang beriman untuk bercocok tanam di muka bumi ini adalah an-niyatu sholeh, niat yang soleh, niat yang baik. Jadi masuk Ramadan niatnya yang baik dulu tuh. Ya Allah, 2 hari lagi Ramadan, semoga tahun ini tarawihnya full. Ketika kalian mau memasuki ujian atau ulangan di sekolah kalian masing-masing, apa persiapan kalian? Belajar, berdoa sama Allah semoga bisa ngisi ujian atau ulangan lancar dan benar, ya kan? Kemudian minta sama Allah agar dinaikkan kelas atau diluluskan dari sekolah, bener kan? Dibalik sekarang, ya Allah, bentar lagi Ramadan, semoga kuat tarawih selama 1 bulan. Ya Allah, bentar lagi Ramadan, semoga kuat tadarus 1 bulan. Aniyatus sholihah, niat yang baik, niat yang soleh. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man fataha ala nafsi, siapa orang yang membuka dalam dirinya satu niat kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan 70 pintu dari pintu taufiknya Allah. Makanya sering bilang sama kalian, niatin aja dulu dari awal Sa'ban, ya Allah, niatlah Ramadan tahun ini saya mau full tarawih 30 hari, tadarus full 30 hari. Ya Allah, saya niatlah nanti di bulan Syawal mau ada haul Buya Wase, saya niat dari sekarang saya nyumbang bakal lebih banyak dari tahun kemarin, gitu. Gak apa-apa, nanti 70 pintu taufik Allah dibuka tuh bagi orang-orang yang punya niat soleh, yang punya niat baik. Kalau dari awal udah gak punya niat baik, kedepannya pasti gak baik. Kita Syawal kan insya Allah mengadakan haul Haji Wase yang kelima. Udah 2 bulan yang lalu yang laki-laki rapat untuk haul Buya Wase di bulan Syawal. Nah, niatin tuh dari awal itu. Nanti Allah akan bukakan 70 pintu taufik, pintu pertolongan, pintu kekuatan untuk menghasilkan niat baik kalian itu. Karena mengadakan haul orang-orang soleh sama saja mengingat tarbiyatul auladnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manakib para sahabat, sejarah-sejarah Rasulullah, Maulid Adiba, Hadiah Ulami, Simtuturor. Itu kan cerita tentang Rasulullah. Tapi kalau ulama-ulama kita kan nggak ada yang nulis kitabnya sejarah beliau, makanya diadakan haul. Nanti isinya membahas tentang siapa yang dihauli. Ya Tuan Syekh, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu keturunan Rasul yang kesekian. Guru beliau ini, ayah beliau ini. Nah, itu manfaat haul, mengenang dan kembali mengingat siapa yang dihauli. Malam ini aku buka nih. Kalau kalian punya niat yang solih atau niat yang baik dalam hati kalian, satu aja niat itu, Allah buka 70 pintu taufik. Allah buka 70 pintu kekuatan dan keberkahan agar terlaksananya niat baik tersebut. Jadi sambut Ramadan dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh. Al-Habib Ali Al-Habsi, beliau mengatakan, jika kalian tidak bisa niat, maka niatlah sebagaimana aku niat. Al-Habib Ali Habsi, Sahibul Maulid Simtuturor, memberikan pencerahannya kepada kita semua. Kalau kita belum bisa niat yang baik, belum bisa niat yang soleh dalam sebuah perkara, maka lihatlah Habib Ali Habsi.
Maksudnya minta sama Allah, ya Allah, saya berniat masuk Ramadan sebagaimana orang-orang soleh yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi biar ketular. Ya Allah, mau masuk Ramadan, berikan saya niat pengamalan sebagaimana guru-guru saya ketika memasuki bulan Ramadan. Nanti akan Allah kasih taufik tuh, Allah kasih hidayah. Tadarus, tahajud, itu kan pegawai-pegawai ulama kan. Kalau bukan karena guru-guru kita yang ngedoain kita, siapa lagi? Kita mah enak, syukur tidur di rumah, guru-guru mengangkat tangan tuh. Lihat Rasulullah dulu, umat-umat yang tidur ngorok kences, Rasul berdoa, ya Allah ampunilah umat-umatku. Rasul tuh pedulian dengan umat. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita pun narik tasbih kalau di malam hari, berdoa untuk umat, keselamatan umat, berdoa untuk keselamatan negara agar terbebas dari bencana. Ulama kita tuh, kita makan nggak bakal begitu. Jadi itu yang pertama, biniyatus shalihah, niat yang baik. Kita udah punya ladang yang Allah kasih gratis, tinggal kita bercocok tanam di dalamnya. Tidak cukup dengan amaliyah, tidak cukup dengan ibadah. Semua itu akan bernilai di hadapan Allah jika niatnya baik, jika niatnya soleh. Yang kedua, bil farahah was surur. Tahu bil farahah was surur? Dengan kegembiraan dan kesenangan yang luar biasa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dahulu di zaman Al-Habib Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, ada seorang pemuda. Ini sebuah kisah. Pemuda ini selalu melakukan kerusakan di dalam dunia. Kehidupannya kerusakan. Di pasar itu nodongin orang, negein orang, nggak dikasih nonjok, mabok aja kerjaannya. Tapi ketika mau masuk bulan Ramadan, Imam Al-Faqih menceritakan orang ini senang. Ya Allah, bentar lagi puasa nggak kerasa ya. Melah ke Gintung, ke Bambu Kuning. Ngapain? Beli baju baru, sarung baru, minyak wangi. Cuman seneng mau masuk bulan Ramadan. Walau alam puasanya mah nggak tahu aja juga, sholatnya juga nggak tahu. Pokoknya gembira aja, farahah was surur, gembira dan senang akan masuknya bulan Ramadan. Belanja dia di Bambu Kuning, baju, sarung, minyak wangi, tatayub, nggak tahu dipakai apa enggaknya mah. Jadi orang-orang heran, wih ibu mah sholat tuh lu, ih mau puasa ini, mau bulan Ramadan ini. Jadi ternyata si orang ini kalau bulan Ramadan dia nggak maksiat lagi tersebut. Maboknya libur, malingnya libur, khusus Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Maboknya nggak lagi, judinya nggak lagi, maksiatnya nggak lagi. Karena dia menghargai bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, malam harinya orang ini selalu melek malam berjaga. Kerjanya cuma bangunin sahur doang. Allah alam ya, sholat puasanya emang nggak tahu. Orang di kitab Imam Al-Faqih itu nggak dijelasin. Wih jam berapa? Jam 2. Ya Allah bentar lagi gue bangunin sahur di masjid di musola. Keliling dia bawa kentungan terus. Sahur. Jangan salah coy, kita pakai koko putih, pakai peci putih, pakai sarung sholat jentat-jentit. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kan punya cerita. Ketika ada seorang tentara bilang, Tuan Syekh, aku iri kepadamu. Kenapa? Engkau mau ibadah ke Allah terus tepat waktu, zikir, baca Quran. Aku iri kepadamu wahai Tuan Syekh. Emang apa kerjaanmu? Aku ini seorang tentara yang menjaga sebuah wilayah dari peperangan. Apa jawab Tuan Syekh? Engkau surga masuk duluan. Lu ngapain iri sama gua, kata Tuan Syekh. Lu itu bakalan masuk surga, orang pertama yang masuk surga. Kaget kan tentara ini. Tuan Syekh kok bisa gitu? Berkat engkau aku sholat malam aman dari gangguan maling, kampung-kampung aman dari gangguan penjahat, kampung-kampung aman dari gangguan gangster motor.
Kita mah nggak jaminan. Tuan Syekh aja bilang sama tentara penjaga malam itu, engkau yang duluan masuk surga, karena berkat engkau kampung ini aman. Ulama bisa ibadah, santri bisa ngaji, Rodotul Mustafa tiap malam Selasa berjalan majelisnya. Berkat siapa? Kande. Pak RT ngedukung, Pak Lurah ngedukung, kepala lingkungan yang ngedukung. Mereka yang duluan masuk surga maka sebut. Karena berkat mereka aman Rodotul Mustafa. Secara zahiriyah. Ya, jangan bangga sama kita yang sekarang ini. Bahaya. Bangganya menjurus kepada keujuban, nanti kesombongan, kerok. Orang-orang yang jaga malam itulah yang mungkin nanti masuk surga duluan, kata Tuan Syekh. Karena aman kampung, gak ada maling. Pemuda ini malam harinya pun ngentongin kentongan keliling kampung, sahur-sahur. Jadi masyarakat juga aneh. Orang itu nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan puasa, padahal kerjaannya ngerusak aja. Jambu depan rumah orang dipaling, mangga di depan rumah orang dipaling, kadang sendal bagus di masjid dipaling, tapi puasa libur. Berapa tahun kemudian wafat Al-Imam Al-Habbal Faqih, berdimimpikan si orang ini, di kuburnya gak subur, uncang kaki, adem. Di kuburnya itu, pokoknya segala kenikmatan Allah kasih di dalam kubur. Segala sesuatunya Allah berikan sama orang yang lacut tadi, sama orang yang penuh dengan kerusakan. Ditanya dalam mimpi itu sama Imam Al-Faqih, lu ini hidup penuh dengan kerusakan, kok bisa didapat di alam kubur ini dapat kebaikan dari Allah, dapat apa? Kenikmatan dari Allah, dapat kemewahan dari Allah. Orang tadi hanya menjawab, ya Syekh Al-Faqih, hadza bisababi ta'zimi li syahri Ramadan. Aku begini berkah aku memuliakan bulan Ramadan. Makanya ada hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu wa niran. Baru senang doang. Ini orang yang jauh dari Allah dalam segi ibadah. Bagaimana dengan kita yang ibadah ke Allah dengan hati yang senang dan gembira? Sudah pasti mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan kita di dunia dan di akhirat selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan kita diberikan kuat oleh Allah, ibadah di bulan Ramadan, sampai pada akhirnya kita kembali kepada Idul Fitri. Itu aja. Dengan kurang mohon maaf, wallahi ampun. Akhirul kalam, wa'alaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, ya